Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Mana jawabannya? Oke, Bu. Ya, puji Tuhan kita bisa belajar kembali ya hari ini. Semua sehat kan? Ya, sehat lahir batin ya. Baik yang di sekolah maupun yang berada di rumah. Ya, Ang baik Ang? Sehat? Sehat, Bu, sehat. Nah, sehat lah ya. Apalagi kalau di rumah ya, tetap sehat ya. Dijauhkan dari antigen-antigen. Ini kita mau melanjutkan materi kita mengenai sistem gerak. Hari ini kita lebih fokus ke mekanisme kontraksi otot. Nah, sekarang kita lihat dulu kompetensi dasar ya dari materi kita. Ya, silakan dibaca, Hans. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem manusia. Ya, oke, makasih Hans. Kira-kira kalau kita belajar sistem gerak ini tujuannya apa sih? Kalian tahu kan kita belajar sistem gerak itu mengenai otot dan tulang. Apa manfaatnya kira-kira yang kalian dapatkan? Nah, saya mau tanya yang di rumah. Ada, Bu, pastinya, Bu. Pasti ada, Bu. Manfaatnya buat kita tahu apa? Gerakannya kayak gimana, Bu? Ya, macam-macam gerakan ya. Oke, makasih. Kita lanjut lagi. Nah, hari ini kita banyak gambar-gambar ya. Nah, kalian lihat dua gambar ini. Nah, seperti gambar yang mana yang ada yang mau jawab? Matthew? Kiri. Ya, benar. Ada yang pilih kanan? Yang di rumah juga boleh ya, langsung unmute aja. Atau enggak yang sebelah kanan? Ada yang bisa ini menjelaskan? Iya, lebih ke pinggang. Ya, oke. Berarti yang sebelah kanan ini untuk mengangkat bebannya itu dia bebannya lebih kepada dititik beratkan pada tulang belakang. Ya, ini gambar orang push up. Nah, kalau push up ini pasti kita butuh banget sistem gerak ya. Kita mau nonton dulu, kita mempelajari filament sliding theory, mempelajari. Nah, nanti setelah kita tonton, kita akan mengerjakan soal. Tapi supaya kalian bisa ikutan jawab, diperhatikan videonya. This term paper increases the level of. Jadi ini gambar aktin dan miosin. Kan kemarin kita sudah lihat tuh gambar sarkomer ya, garis-garis itu aja ya. Lihat gambarnya lebih detail. Jadi ada filamen tipis disebutnya aktin, yang tebal disebutnya miosin. Kalau yang aktin kita tahunya kan cuma garis gitu aja ya. Terus miosin cuma tebal. Nah, ternyata itu ada komponen-komponennya. Komponen dari aktin apa saja? Kita lihat di sini ada selain monomernya aktin, ya bulat-bulat ini monomernya aktin. Namanya aktin itu kalau nggak salah tubulin ya namanya monomernya. Lalu ada kompleks troponin tropomiosin. Ini yang orange ini troponin, yang benang-benang ini tropomiosin. Jadi namanya kompleks protein troponin tropomiosin. Si troponin ini sebagai pengatur dari tropomiosin. Nah, si tropomiosin ini dia secara normal itu letaknya itu dia melilit ya di aktin ini di bagian sisi penempelan kepalanya miosin. Nah, jadi kepala miosin itu sebenarnya punya sisi penempelan di aktin. Nah, tapi pada saat sisi penempelannya itu di tempat miosin, berarti kepala aktin itu nggak bisa nempel. Jadi kalau kepala miosin nggak bisa nempel. Kalau kepala miosin tidak bisa nempel, berarti terjadi relaksasi. Itu jadi ganti-gantian. Ya, tapi kalau kepala miosin itu nempel, tropomiosinnya itu kan nggak nempel. Itu namanya kontraksi. Nah, ada yang lain lagi nih selain troponin tropomiosin, ada mineral ion kalsium. Ekoplasmik endoplasma dia memompa ion kalsium. Nah, ion kalsiumnya itu nempel di troponin ini. Ya, menempel di troponin ini. Walaupun di sini nggak terlalu tepat banget sih dia ininya ya. Menempel di troponin, lalu menyebabkan tropomiosin itu jadi membuka. Nah, jadi kebuka nih sisi-sisi ini yang titik-titik ini.
Dan kalau sudah terbuka, berarti itu sisi penempelan kepala miosin tersedia. Nah, jadinya nempel ini pada saat urus. Barulah terjadi kontraksi otot. Berarti dengan adanya ion kalsium akan terjadi kontraksi atau relaksasi? Kontraksi. Ya, jadi salah satu fungsinya ion kalsium pada tubuh kita selain untuk apa? Kalian tahu fungsi ion kalsium? Untuk apa kita konsumsi? Ya, untuk kekuatan tulang, terus kepadatan, ya kepadatan tulang, untuk pembekuan darah juga kan, ingat kan skema proses pembekuan darah, lalu untuk kontraksi otot. Kalau kita kurang kalsium juga untuk kontraksi otot juga terganggu. Ya, jadi tadi kalian lihat kalau ion kalsium itu nempel di troponin, tropomiosin membuka, baru nanti kepala miosin nempel di sini. Buat apa nempel? Nanti pas nempel itu dia akan sambil bergerak. Kan nanti gerakannya itu dia untuk aktin dia akan ke tengah gitu. Aktin kalau kontraksi. Nah, nanti kalau menjauh berarti relaksasi. Nah, yang menyebabkan si aktin bisa bergeser ke kiri, ke kanan itu adalah kepalanya miosin. Kebayang nggak? Jadi ini bergerak, ya si aktin ini bergerak karena digerakkan oleh kepala miosin. Nah, apa yang menyebabkan kepalanya miosin itu bisa bergerak? Nah, pastinya kan energi ya. Energinya apa? ATP. Ya, energi ATP. Jadi penguraian ATP menjadi ADP dan fosfat. Oke, kita lanjutkan lagi. Calcium ions in the sarcoplasm. The increased level of calcium ions leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on the actin filaments. This interaction triggers a conformational change in the tropomyosin, thus preventing it from masking the active sites for myosin present on the actin filaments, leaving them exposed. With the active sites of actin now exposed, the myosin heads start a binding process with actin, thus forming a cross bridge. The energy needed for the cross bridge formation comes from the hydrolysis of ATP attached to them closer to each other. Menyebabkan si aktin itu ke tengah, jadi terjadi kontraksi karena digeser sama kepalanya miosin. Ini kebetulan di gambarnya kurang mewakili ya, harusnya kepala miosinnya tuh nyentuh ke sini. Jadi ngegeser ke sini. Nah, terus nanti bisa balik lagi. Nah, itu si aktinnya itu digeser oleh kepalanya miosin. Head to the actin tightly. The myosin remains attached to the actin until a new ATP molecule binds to the myosin head and the cross bridge is broken. This in turn causes the return of Z. Sekarang kita lihat latihan ini. Dikit, cuma 1 sampai 5. Nah, saya besar deh. Stephen nomor berapa? Saya nomor 1, delta bukan Bu, sarkomer. Protein otot terdapat pada, benar nggak sarkomer? Lebih tepatnya, sebenarnya sih bisa dua-duanya, tapi lebih tepatnya sih myofibria. Ya, terima kasih Stephen. Number 2. Siapa mau coba? Matthew apa Matthew? Pernyataan yang tidak benar berikut ini adalah, coba ya kita bareng-bareng. Myofibria merupakan serabut otot? Iya. Iya. Filamen tipis mengandung protein aktin, miosin, dan troponin? Betul? Betul. Filamen tipis itu apa? Aktin kan? Mengandung protein aktin, betul. Terus mengandung miosin? Miosin tersendiri. Ya, miosin itu filamen tebal. Ya, miosin itu tadi ada protein miosin sama kepala miosinnya. Ya, jadi di sini harusnya tidak ada miosinnya. Ya, berarti B yang salah. Kita nggak apa-apa, kita lihat C, D, dan E. Membran yang mati serabut otot disebut sarkolema. Jadi membrannya serabut otot ya. Sarkomer terdiri dari filamen tipis dan tebal, betul. Unit fungsional terkecil dari myofibria adalah sarkomer. Oke, nomor 3. Siapa yang mau coba nomor 3? Yang di rumah gimana? Nomor 3 itu bukan Bu. 3 nomor 3 ya? Bentar. Isu. Biasanya ini ya? Kalau misalnya kontraksi itu bukannya yang pita A memanjang, terus yang lainnya kan memendek. Betul.
Benar nggak kalau kontraksi itu rata-rata memanjang? Enggak. Harusnya memendek ya, kecuali Pita A. pita A. Berarti jawaban nomor 3 mana? Kayaknya enggak ada. Salah satu yang terjadi adalah, ini sih sebenarnya nggak salah satu ya, banyak yang disebut itu. Pita I-nya gimana? Memendek ya, setuju ya yang lainnya? Pita I memendek, zona H menghilang, atau di sini memendek ya, oke lah benar ya. Jadi yang B, karena yang C, D, E kan nggak mungkin ya, karena pita A itu mau pada saat kontraksi maupun relaksasi adalah tetap. Panjang pita A itu tergantung dari panjang miosinnya, dia nggak bergerak gitu, nggak panjang pendek gitu. Jadi yang D ya. Nomor 4, ini mudah sekali nih. Nah, nomor 4 C, otot bicep kontraksi ya, dan otot tricep relaksasi, betul. Nomor 5, nah ingat yang tadi, mekanisme yang tadi tuh. Ada mekanisme terjadinya gerak, diperlukan adanya ion kalsium yang berfungsi untuk apa? Coba diingat-ingat lagi, tadi dia tuh nempelnya di mana tuh ion kalsium itu? Gimana? Filamen yang tipis ya, di aktin itu. Dia nempel di mananya? Troponin, menempel di troponin. Berarti dia fungsinya adalah, lebih tepatnya apa tuh kalau kayak gitu? Dia tuh nempel di troponin, terus mengatur tropomiosin supaya membuka kepala miosin terus nempel. Berarti peranan ion kalsium adalah mengikat filamen aktin. Ya sebenarnya sekalimatnya sih nggak benar-benar tepat seperti ini sih. Ya jadi agak ambigu. Tapi kalau dipaksa untuk memilih ya yang C, mengikat filamen aktin. Ya, masih ada satu lembar lagi. Tariklah garis, nggak usah ditarik ya, dijawab aja. Berfungsi sebagai pembatas satu sarkomer. Ya, dijawab. Pembatas satu sarkomer. Jadi kan dari sini sampai sini. Pembatasnya itu namanya apa? Yang disebut satu sarkomer adalah jarak dari ini ke ini. Ada tahu? Pilihannya cuma itu aja, kok jodohnya cuma 5. Garis Z bukan, Bu? Oh, garis Z ya. Daerah yang hanya mengandung filamen aktin. Jadi ini bayangkan sarkomer yang hanya mengandung filamen aktin. Apa? Kalau mengandung filamen aktin aja, berarti kelihatannya dia terang dong ya. Berarti bukan daerah tumpang tindih ya. Karena kalau tumpang tindih jadinya gelap. Berarti daerah terangnya yang mana? Apa, Hans? Iya, pita I. Pita I ya, itu yang bagian yang terangnya, yang hanya filamen aktin. Nah, kalau tumpang tindih aktin dan miosin, udah mudah nih. Apa? Daerah. Iya, pita A. Pita A. Jadi kalau pita A ini kalau kita lihat itu pasti bagian yang gelapnya, gitu ya. Yang nggak masuk siapa? Yang ini KTM tidak masuk tuh. Nicholas, Christian, Nicholas, Jason. Itu orang. Oke, Pak. Nah, lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditambahkan? Ya, oke. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Satu dari rumah, satu dari sekolah. Ya, kalau saya mau gerakin otot, dibutuhkan kalsium untuk yang nempel ke troponin, ya, aktin, ya. Oke, butuh kalsium ya. Jadi salah satu fungsi kalsium itu adalah untuk kontraksi otot. Terus jaga tulang kita dengan melakukan hal-hal sesuatu itu dengan benar supaya tulang kita nggak gampang cedera atau cacat.
Ya, oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita belajar untuk review. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Untuk yang itu, ya, oke, terima kasih. God bless you. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.